Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Selvi Kadir MPD, Bapak Hasanuddin Habi MPD selaku pengajar praktik di calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pohuwato. Perkenalkan, nama saya Alwin Hausman, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD 09 Buntulia Kabupaten Pohuwato. Dan rekan saya, Hai, saya Ibu Nur Asri Ainun Loi, SPD, Guru PJOK di SDN 09 Buntulia. ya, hari ini kita akan berdiskusi Iya, terkait dengan coaching klinik ya, coaching iya Pak. klinik akademik. Nah, apa kabar nih Ibu Ana? Alhamdulillah, Saya baik. panggil Ibu Ana saja ya. Iya Pak, Ya. iya. Nah, Biasa dipanggil Ibu Ana juga. oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan melaksanakan coaching klinik sebagai diskusi-diskusi terkait dengan tugas saya. Tugas saya Oh, di calon guru penggerak angkatan 7. Jadi di tugas saya itu ada 3 tahap, iya, yaitu tahap pertama pra observasi, observasi. yang kedua adalah observasi, dan yang Observasi. ketiga pasca observasi. Oh, Nah, kali ini kita ada di tahap pra observasi. observasi. Nah, diskusi kita kali ini saya belajar dan saya juga Ibu Ana juga belajar. Iya, Kita saling tukar pikiran saling ya, tukar tukar pikiran. pikiran Iya Pak. terkait dengan apa proses pembelajaran yang akan eh, kita laksanakan di kelas. Nah, untuk membuka percakapan kita hari ini, kira-kira nih apa ya harapan Ibu Ana terkait dengan diskusi kita kali ini? Kalau untuk harapan saya kali ini, sebelumnya saya senang sekali bisa bertemu Pak Alwin Usman sebagai guru penggerak ya. Calon guru penggerak. Calon guru penggerak di SDN 09 Buntulia. Saya juga sangat bangga kepada beliau karena mewakili SDN 09 untuk eh, calon guru penggerak di Kabupaten Pohuwato. Harapan saya di sini yaitu harapan saya bisa berkomunikasi dengan Bapak dalam merencanakan proses pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, yaitu KSE. Sekaligus juga sebagai bahan refleksi untuk saya agar bisa lebih baik lagi dalam mengajar di dalam kelas. Uh, Jadi ini ya, apa namanya, harapannya Ibu iya, Ana ini, kemarin kan kita sempat diskusi bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang terintegrasi dengan apa namanya, KSE ya. iya, Jadi Ibu Ana berharap bisa iya. terus melaksanakan proses Melaksanakan proses pembelajaran yang pembelajaran. Iya, berdiferensiasi ini. seperti itu maksud Oke saya, Pak. ya. Oke, nah pada tahap yang akan Ibu Ana laksanakan yaitu pada tahap observasi nanti, kira-kira materi apa nih yang akan Ibu Ana sampaikan? Materi yang akan saya ajarkan pada siswa-siswa saya itu tentang bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Bahaya merokok ya. Berarti Iya, ini materinya kan ini PJOK ya. iya PJOK. Berarti ini kalau bahaya merokok berarti ini teori ya di Iya, kelas di gitu. dalam kelas Di teori. dalam kelas. Oke. Nah, eh, tujuan dari pembelajaran itu seperti apa ya? Tujuannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi bagaimana bahaya merokok bagi kesehatan tubuh manusia. Oh, jadi siswa diajak untuk belajar Belajar, dari bahan ajar yang ada, mengidentifikasi bahaya-bahaya apa namanya rokok ya iya, bagi tubuh bagi manusia. tubuh manusia. Oke, nah strategi apa nih yang Ibu gunakan saat proses pembelajaran nanti? Untuk strategi yang saya lakukan itu saya berdiferensiasi karena berdasarkan hasil asesmen dan pengamatan saya di siswa saya ini cara belajarnya ada 3 kelompok. Oh, 3 kelompok. Ada yang pertama auditori, visual, dan kinestetik. Oke, jadi dalam proses pembelajaran ini sudah ada pembagian bahwa nanti ini akan masuk pada berdiferensiasi Iya, proses sama diferensiasi diferensiasi. konten ya. Iya, Jadi konten, Pak. kontennya berbeda-beda. Jadi ada Iya, kelompok visual, auditori, dan sama kinestetik. kinestetik. Oke, sangat menarik ini materi yang akan disampaikan. Nah, eh,
sebelum kita juga atau Ibu Ana masuk pada proses pembelajaran, apa nih yang persiapan Ibu Ana? Oh, yang pastinya saya sudah menyiapkan RPP untuk sebelum mengajarkan kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran dulu. Jadi Betul. saya sudah harus menyiapkan sebelum mengajar yaitu RPP. Begitu juga media sumber belajar yang akan saya bagikan kepada siswa. Begitu juga lembar kerja yang nantinya mereka akan kerjakan pada saat proses Proses pembelajaran pembelajaran. dimulai. Oke, jadi sudah disiapkan nih Iya, RPP-nya saya yang sudah sebarkan semuanya. seperti yang kita Iya, diskusikan yang kita kemarin kan, yang diskusikan ada kemarin. Iya, diferensiasi, iya terintegrasi seperti dengan itu, Pak. KSE. Kemudian KSE. juga ada berdiferensiasi konten yang tadi kan Iya, media-medianya. Jadi ini sudah disiapkan ya Ibu sudah Ana. disiapkan semua, Pak. Oke. Nah, ini sudah artinya Ibu Ana sudah mempersiapkan ini secara matang. Nah, biasanya walaupun kita sudah mempersiapkan secara matang, pasti ada juga kendala Iya, yang Pak. sering terjadi. Nah, kira-kira apa yang Ibu Ana khawatirkan? Yang pertama saya itu pasti khawatir ya setiap belajar itu saya setiap mengajarkan materi kepada siswa kadang-kadang juga saya khawatir alokasi waktu yang kurang saat mengajar karena biasanya kan proses pembelajaran itu kan lama sekarang apa pada saat waktu pembelajaran kan sangat cepat Nah, terus proses pembelajarannya masih banyak yang belum selesai gitu. jadi misalnya kalau saya konfirmasi, waktunya ada tersedia, tapi saat proses pembelajaran, Iya, misalnya saat mengerjakan mengerjakan anak-anak saat tugas mengerjakan mengerjakan tugas, tugas kadang kan masih lama atau ada juga. juga yang bertanya, Nah, iya, pertanyaannya pertanyaan bertambah terus ya. bertambah Jadi, terus, oke. sedangkan waktu sudah ditentukan sekian-sekian waktunya Nah, setiap jam. oke. Nah, dalam mengantisipasi yang Ibu Ana khawatirkan nih, yang Ibu Ana khawatirkan kira-kira apa yang bisa Ibu Ana gunakan atau manfaatkan di kelas untuk apa namanya, mengantisipasi kekhawatiran Ibu Ana tersebut. Kalau untuk antisipasi sih saya harus membatasi pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saya dari siswa. Agar alokasinya itu tepat pada waktunya gitu. Hmm. Jadi Misal dibatasi nih iya Bang ya. dibatasi. Jadi misalnya kalau kalau tiap kelompok kalau dalam bertanya satu orang Iya, pertanyaannya satu orang satu begitu orang ya. satu orang. Selain itu Takutnya kan mungkin ada lagi. mereka semakin banyak bertanya, Waktunya semakin waktunya semakin lama kan berjalan. ya. Takutnya kan habis waktunya, Iya. sedangkan proses pembelajarannya masih berlanjut. Jadi saat melakukan tanya jawab Ibu Iya, Ana membatasi pertanyaan ya. iya, Kemudian saat anak-anak sudah mengerjakan mengerjakan tugas, tugas ada alokasi ada alokasi waktunya ya. waktunya. Iya, Oke, punya jadi waktu untuk mereka mengerjakan tugas. jadi sangat menarik ya. Mungkin selain itu adalah cara lain lagi mungkin Ibu Ana. Mungkin saya juga akan meminta tolong kepada siswa untuk mengingatkan saya bahwa waktu pembelajaran akan berakhir. Begitu juga mungkin saya akan pakai ini apa alarm. Alarm, oh ya. Iya, Jadi bisa digunakan handphone yang ada iya, bisa digunakan sebagai alarm ya. iya, supaya Oke. sebagai pengingat untuk Oke. waktunya pembelajaran akan berakhir. Oke. Jadi Ibu Ana ini memanfaatkan apa saja yang Yang tersedia iya yang tersedia di kelas. dalam kelas. Nah, eh, nih Ibu Ana ya. Jadi dari kekhawatiran, kemudian Ibu Ana juga sudah punya strategi untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut. Nah, kalau saya beri nih angka 1 sampai 10 nih Ibu Ana. Dari proses yang akan Ibu Ana laksanakan, seberapa ada di angka berapa keyakinan Ibu Ana terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu Ana laksanakan? Mungkin kalau untuk dari angka 1 sampai 10 saya mungkin memilih angka 7 atau 8. Di pertengahannya lah. Oke, jadi ada di antara Iya, 7 dan 8. Sangat menarik ini Ibu Ana. Angka yang sangat, kalau menurut saya sangat bagus bagi kita ya. Kita iya, termasuk saya termasuk sebagai pemula dalam proses pembelajaran yang kita buat berdiferensiasi, apalagi sudah berdiferensiasi. terkait dengan KSE ya. KSE iya. Nah, oke. Nah, Ibu Ana, dari apa yang sudah kita diskusikan dari awal, kira-kira komitmen Ibu Ana nih terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, kita diskusikan hari ini. Komitmennya Ibu Ana ke depan bagaimana?
Dari apa yang saya pelajari, yang saya laksanakan, saya akan terus mengembangkan diri saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang membuat murid-murid saya, yang artinya saya akan melakukan refleksi gitu dari proses pembelajaran-pembelajaran yang sudah terlaksana. Oke, jadi Ibu Ana belajar ya Iya, setiap proses setiap pembelajaran proses kita pembelajaran kita jadikan jadikan sebagai bahan sebagai pelajaran bahan pelajaran untuk berikutnya. untuk berikutnya ya. Bagus sekali Iya, ini ya. Jadi setiap ada ada kekurangan-kekurangan itu jadi catatan jadi buat catatan kita buat dan kita guru. perbaiki Iya, pada tahap pembelajaran perbaiki. yang selanjutnya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, diskusi kita hari ini sangat menarik Ibu Ana ya. Jadi terkait dengan perasaan atau apa yang Ibu Ana rasakan setelah kita melakukan diskusi hari ini. Melaksanakan diskusi ini tentunya saya pasti sangat senang Iya, karena bisa berdiskusi dengan Bapak sebagai calon guru penggerak di SDN sama-sama. 09 Buntulia dan juga sebagai proses pembelajaran yang baik untuk saya ke depannya agar saya bisa lagi memperbaiki di dalam memperbaiki proses pembelajaran yang sebelumnya sudah saya lakukan. Jadi semacam ada rasa senang ya, rasa senang Iya, seperti dan itu. kita melihat kembali proses pembelajaran yang sebelumnya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang Iya. selanjutnya ya. Dan saya juga sangat berterima kasih Saya juga mengucapkan terima kasih kepada uh, Pak Awin karena telah berbagi pengetahuan apa itu berdiferensiasi dan pembelajaran yang terintegrasi KSE. KSE. Jadi oh ya, saya juga itu baru juga pada tahap belajar, namun Oh, kita berbagi sehingga apa yang saya pelajari kita bagikan ke orang lain dan ini mudah-mudahan tertanam di tertanam di dalam diri dalam kita diri ya. kita. Iya, Apa ilmu yang kita ketahui kita bagi semakin menguat semakin pada menguat. diri kita ya. Jadi ini Bu Ana ya. Jadi diskusi kita hari ini sudah sangat menarik ya. Jadi sudah Iya. berada di tahap akhir dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga pada proses pembelajaran, pada proses observasi nanti Iya, berjalan berjalan sesuai sesuai rencana. rencana yang Insya kita Allah, susun Pak. ya. Nah, jadi demikian diskusi saya bersama rekan guru saya Ibu Ana. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baiklah Ibu di sini akan mengajarkan kalian tentang pelajaran bahaya merokok. Tapi sebelum itu, Ibu menanyakan kabar dulu. Kabar kalian bagaimana? Baikkah? Baik semua? Apakah ada yang merasa sakit? Kalau ada yang merasa sakit, silakan angkat tangan. Nanti Ibu mau kasih panggil atau Ibu mau suruh ke UKS untuk istirahat. Tidak ada yang merasa sakit di sini? Ada. Oke, bagus. Baiklah, sebelum kita masuk pada inti kegiatan materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu mau panggil satu orang di depan untuk memimpin doa. Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau berdoa di depan? Nah, kalau tidak ada yang mau angkat tangan, Ibu mau tunjuk saja. Coba lihat, ayo, maju di depan, pimpin doa dulu. Doa belajar ya. Tentang bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Coba Ibu mau tanya dulu di sini. Ada yang tahu apa itu rokok? Ada? Coba Ibu tanya. Kalau di rumah kalian ada yang merokok atau tidak? Ada. Ada. Kalau kamu merokok? Tidak. Yang di rumah merokok siapa? Bapak. Bapak. Bapak merokok? Siapa lagi yang merokok di dalam rumah selain Bapak? Ada kakak juga, kakak merokok. Oke, bagus. Kan bagus sebenarnya itu merokok tidak baik untuk kesehatan tubuh. Merokok itu dibagi menjadi dua. Ada yang rokok aktif dan rokok pasif. Perokok aktif itu dia yang menghisap rokok. Itu namanya perokok aktif.
kalau di rumah bapak yang sering merokok, kamu menghirup asap rokok? Iya. Nah, berarti kamu dinamakan perokok fasik karena sering menghirup asap rokok. Kalau menghirup asap rokok tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Coba di sini biasa siapa yang menghirup asap rokok sering batuk-batuk? Angkat tangan. Padilla, kalau menghirup asap rokok biasanya merasakan apa? Batuk, sesak napas juga ada. Terus siapa lagi yang sering menghirup asap rokok? Tia. Kalau Tia merasakan apa saat menghirup asap rokok? Sesak napas. Berarti menghirup asap rokok tidak baik bagi kesehatan tubuh. Baik, Ibu di sini akan membagikan kelompok untuk kalian. Jadi Ibu akan bagi 3 kelompok. Di sini ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Terus lanjut kelompok 3. Nantinya Ibu akan kasih tugas di tiap-tiap kelompok. Dan tugas ini tiap-tiap kelompok berbeda. Nanti kelompok 1 Ibu akan tugaskan mencari bahaya merokok melalui YouTube. Nanti boleh diambil hatinya supaya kalian bisa melihat bahaya merokok melalui YouTube. Lanjut yang kedua. Yang kedua nanti Ibu akan tugaskan mencari bahaya merokok bagi kesehatan tubuh melalui Google. Boleh nanti bisa diambil poster-poster yang ada di situ. Nanti setelah itu kamu gambar. Oke, bisa? Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 nanti Ibu akan tugaskan mencari materi tentang bahaya merokok melalui buku yang akan Ibu bagi. Jadi tiap kelompok berbeda-beda tugas yang Ibu kasih. Sudah sepaham ini? Ya. Oke. Diperhatikan di sini lihat video tentang bahaya merokok. Lihat dulu kelompok 2. Oke, bagus, dilihat di gambar. Ya, tentang poster bahaya merokok atau gunakan merokok. Lanjut lagi kelompok 3 sebenarnya. Oke, menuliskan materi tentang bahaya merokok. Baik, nah, apakah sudah selesai tugas yang Ibu kasih untuk kalian? Sudah. Coba kelompok 2 sudah selesai? Oke, sekarang Ibu akan melihat hasil yang kalian kerjakan. Dari kelompok 1, yang kalian kerjakan apa itu tentang bahaya merokok? Dari YouTube apa yang kalian dapatkan dari YouTube tentang bahaya merokok? Ayo. Informasi sudah kami dapatkan dari YouTube bahaya merokok. 1. Tujuh bahan kimia dalam satu batang dan ada 60 bahan kimia dapat menyebabkan penyakit. 2. Dapat menurunkan kondisi kesehatan tubuh yang menurun. 3. Ada kandungan zat dapat menyebabkan gigi kuning. 4. Mengganggu peredaran darah. 5. Menyebabkan tenggorokan berlubang. 6. Bibir menjadi hitam. Informasi yang kami dapat dari Google kami gambarkan. Oke. Kami menggambarkan tentang stop merokok. Jagalah kebersihan, ingat rokok berbahaya, rokok dapat merusak paru-paru. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut kita pindah ke kelompok 3. Sekarang coba kelompok 3 perlihatkan apa saja yang kalian dapatkan informasinya dari buku tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Bapak Dila. Ayo berdiri dulu, berdiri. Ini saya menulis dampak dari merokok. 1. Menyebabkan penyakit jantung. 2. Menyebabkan penyakit paru-paru. 3. Menyebabkan penyakit kanker. 4. Menyebabkan darah tinggi. 5. Menyebabkan asam akut. 6. Menyebabkan risiko parah. 7. Menyebabkan gigi kuning. 8.
bawaan ini 9 menyebabkan mata merah karena asapnya. 10 mengakibatkan bau mulut tidak sedap dan gusi bengkak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi tugas-tugas yang kalian buat sudah benar semua, sudah bagus, sudah betul. Jadi bahaya merokok itu bahaya bagi anak. Ada juga dari kelompok 1 mendapatkan informasi tentang bahaya merokok, yaitu dapat merusak gangguan paru-paru, pernapasan. Kelompok 2 juga sudah bagus, menggambar tentang bahaya merokok, yaitu stop merokok. Kelompok 3 juga bagus sekali, sudah menulis informasi tentang apa Fadila tadi? Dampak buruk bagi merokok, yaitu dapat merusak paru-paru, merusak ginjal, dapat apa lagi? Oke, darah tinggi, dapat menyebabkan asam akut. Oke, baiklah, materi kita hari ini sudah selesai. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi menjelang siang ya. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Selvi Kadir, Bapak Pengajar Praktik, Bapak Hasanuddin Habib. Kali ini saya akan melaksanakan tahap pasca observasi bersama guru yang sudah saya observasi sebelumnya. Baik, kita akan memulai percakapan kita hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa kabar nih Ibu Ana? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, sehat. Ya, Habis sehat. melaksanakan praktek ya? Iya, Iya. jadi Jadi melaksanakan praktik di lapangan. di lapangan. Jadi tadi materinya praktek dengan siswa ya? Iya. Oke, baik. Nah, terkait dengan tugas saya ini Bu Ana, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang pasca observasi. Jadi sebelumnya kan kita sudah pra-observasi. Iya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan observasi terhadap pembelajarannya Ibu Ana. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang pasca observasi. Nah, yang pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan nih, perasaan Ibu Ana ini setelah melalui tahap pra dan observasi, apa yang Ibu Ana rasakan? Ya, tentunya perasaan saya pasti sangat senang lah. Senang ya? Iya, karena bisa mempersiapkan proses pembelajaran yang baik itu administrasi dan medianya. Oke. Proses pembelajarannya juga sangat bagus. Anak-anak begitu antusias ketika saya menyajikan materi bukan praktik. Oke, jadi materinya kan ini teori ya. Iya. Biasanya kan kalau Di praktek praktik, anak-anak kan lebih semangat. Nah, kali ini kita Ibu Ana mengajarkan teori dan anak-anak sangat antusias ya Ibu. Biasanya kan kalau di lapangan lebih mereka antusias Lebih daripada di kelas. Tapi kali ini mereka antusias sekali mengajar di kelas. Hampir sama antusiasnya Iya. ya. Oke, nah baik, sangat menarik nih Ibu Ana. Nah, jadi pada proses pembelajaran itu ada kan tujuannya dan strateginya. Apakah tujuan dan strateginya ini berjalan baik dan sudah tercapai ya? Yang pastinya sudah tercapai, diferensi proses juga sudah terlaksana, anak-anak belajar berdasarkan gaya belajarnya, tujuan agar mampu mengidentifikasi bahaya merokok bagi tubuh yang mereka temukan di diferensiasi atau konten yang saya sediakan. Oke, jadi proses diferensiasi atau strategi diferensiasi ini berjalan dengan baik ya. Iya, jadi ada gaya belajar anak yang Ibu Ana sesuaikan dengan materi dengan diferensiasi kontennya. Iya. Jadi tujuannya ditemukan dari konten yang Ibu Ana yang sudah disediakan. Jadi tadi tujuannya mengidentifikasi bahaya merokok. Jadi dari konten-konten yang Ibu Ana sediakan, tujuannya sudah tercapai. Iya, Pak. Nah, jadi tahap-tahapnya juga ya? Iya, tahapan-tahapannya juga sudah terlaksana ya. terlaksana. Jadi dari
awal Tarik pembukaan awal, ya, kemudian kegiatan intinya. kegiatan Saya inti juga melihat seperti waktu observasi tahapan awal bagaimana Ibu Ana menyampaikan persepsi juga, kemudian proses pembelajaran anak-anak sangat sangat antusias. antusias. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Ibu Ana. Dari proses pembelajaran yang Ibu Ana laksanakan atau setelah Ibu Ana lewati, nah kira-kira apa yang Ibu Ana rasakan sudah baik, perlu dipertahankan atau mungkin ditingkatkan ya, atau mungkin ada yang Ibu Ana merasa masih kurang? Kalau untuk merasa kurang, alhamdulillah mungkin ada sedikit, tapi perlu yang sudah baik perlu ditingkatkan lagi. Penggunaan media yang beragam mungkin perlu juga. Oke. Proses pembelajaran berpihak pada murid juga sudah baik, bekerja sesuai rencana, sesuai keterampilan mereka juga. Jadi kalau dalam tahapan-tahapan ini yang sudah baik ini penggunaan medianya, Iya. kemudian proses pembelajarannya ya. Kalau yang masih kurang menurut Ibu Ana Kalau yang ada ya? masih kurang yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga kan masih perlu banyak belajar karena Oh, baru mengenal proses yang pembelajaran berdiferensiasi ini ya. berdiferensiasi. Jadi yang menurut Ibu Ana ini bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi ini kan masih baru ya Iya, buat masih Ana dan baru. juga buat saya. Jadi kita Ibu Ana perlu belajar, saya juga perlu belajar ya. Jadi bisa saling belajar nih ya. Saling Jadi karena saling share. setiap materi itu kan kita akan menyajikan berdiferensiasi Iya, yang seperti apa berdiferensiasi ya yang begitu. seperti apa. Oke, nah eh, kalau proses belajarnya nih saya mau tanya Ibu Ana, kira-kira kapan nih Ibu Ana mau mulai belajar lagi tentang proses pembelajaran diferensiasi atau yang lain-lain mungkin terkait dengan apalagi dengan terkait dengan KSE ya. Iya. Jadi kira-kira mulai kapan? Mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan ya, Pak. Oke, jadi 1 minggu, 1 atau 2 minggu ke 2 minggu ke depan ya. depan. Iya. Atau boleh kita katakan lebih cepat Lebih lebih cepat, baik lebih ya. baik. Oke, nah kalau kita mau belajar kan biasanya kalau belajar sendiri ini kita perlu ada apa yang namanya ya, teman ya. Kita Iya. perlu adanya teman. Kira siapa nih yang mau diajak Yang untuk belajar? pastinya kalau untuk yang diajak siapa ya pasti guru-guru yang ada di Oke, sekolah, ya rekan-rekan guru yang rekan-rekan di guru yang ada di 10 ya. sekolah. Oke. Begitu juga bisa kita ajak kepala sekolah Oke, dengan dan kepala sekolah sebagai sebagai pengambil pengambil kebijakan ya. kebijakan. Iya. Oke. Selain guru mungkin ada kepala sekolah atau mungkin ada tempat lain yang bisa kita manfaatkan. Bisa juga kita belajar melalui aplikasi PMM. Oke, jadi ini kita memanfaatkan PMM Iya, ya. Jadi yang PMM sekarang ini lagi yang sementara heboh-hebohnya ya, heboh-hebohnya ya, heboh-hebohnya iya, untuk dimanfaatkan yaitu dimanfaatkan aplikasi PMM. PMM. Bisa juga kita belajar melalui YouTube. Kan di YouTube, YouTube semakin banyak iya ya. semakin banyak Oke, di PMM juga banyak ada webinar-webinar yang bisa webinar-webinar yang kita bisa kita lihat, ikuti ya, kita ikuti. ikuti. Oke, jadi ini eh, sangat menarik ya kalau proses belajarnya kita berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah, kepala sekolah sebagai pengambil Pengambil kebijakan, kebijakan. kemudian kita juga belajar melalui platform-platform yang sudah Platform yang tersedia sudah ya seperti tersedia. PMM atau juga kita bisa belajar melalui Melalui YouTube. YouTube ya. Oke, jadi nah ini sangat menarik dengan apa yang Ibu Ana akan laksanakan ini ya. Dan saya juga perlu ini belajar seperti apa yang Ibu Ana rencanakan. Nah, oke. Jadi percakapan kita kali ini sangat menarik ya. Jadi ada semacam motivasi Motivasi baru ya, baru, motivasi iya. baru untuk terus belajar. Terus Nah, apalagi pembelajaran berdiferensiasi diferensiasi ini ini ya. ya yang terintegrasi dengan KSE. KSE. Oke, ya. Oke, baik Ibu Ana. Eh, semoga apa yang Ibu Ana rencanakan terlaksana dengan baik dan kita bisa terus saling Saling kolaborasi ya kolaborasi. Iya. terkait dengan proses pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu Ana atas waktunya. Terima kasih juga Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas apa yang mengganggu waktu dari Ibu Ana ya. Tidak. Terima kasih. Jadi itu saja dari kami. Baik, percakapan pasca observasi telah kami laksanakan dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.